Marilah kita amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mengakui dosa dan minta pengampunan dari Tuhan, kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, 3, dan 4. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku, kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga, dan warga masyarakat, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois, serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus,
untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Sebelum kita dengar dan renungkan bacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-28 sampai 36. 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-28 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita
dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan 2. Salam jemaat sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Amin. Penegasan warta GKPS Tangerang Minggu 26 April 2026. Jadwal ibadah minggu depan 3 Mei 2026. Ibadah pagi dilayani oleh sektor 7, ibadah siang dilayani oleh sektor 8, pos PI dilayani oleh sektor 9, model ibadah kita model C, pengkhotbah tukar mimbar distrik 7. Yang kemudian pertonggoan ataupun ibadah masing-masing sektor 1 sampai 12 yang dilaksanakan pada hari Kamis 30 April 2026 bisa kita lihat di grup WA masing-masing ataupun di warta jemaat yang telah dibagikan di masing-masing sektor. Yang kemudian untuk sekolah minggu, perlombaan PES Parawi Sekolah Minggu GKPS Resort Tangerang dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2026 bertempat di GKPS Tangerang
dimulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Perlombaan adalah vokal group, kemudian storytelling. Dimeriahkan dengan persembahan pujian dari Sekolah Minggu GKPS Resort Tangerang. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa dihubungi petugas sekolah minggu ya. Kemudian masih di sekolah minggu, perlombaan pesta sekolah minggu yang diadakan pada 24 Mei 2026. Yang pertama adalah cover lagu Haleluya. Lagu yang sudah disiapkan oleh panitia, yang pertama Haleluya nomor 195 ayat 1 sampai 2. Kemudian Haleluya nomor 505 ayat 1 sampai 3, Misir Doau. Ketentuan yang pertama, memilih salah satu dari Haleluya yang ditentukan di atas. Peserta adalah anak sekolah minggu GKPS Tangerang. Kemudian boleh diiringi musik oleh keluarga ataupun kerabat, namun yang bernyanyi harus anak sekolah minggu. Video yang diupload adalah file asli, bukan editan dari studio. Lagu boleh diimprovisasi hanya di bait kedua dan ketiga. Yang kemudian cover lagu wajib dinyanyikan oleh anak sekolah minggu secara solo, duet, atau trio. Durasi video 3-5 menit. Video cover lagu diupload melalui akun Instagram orang tua atau anak sekolah minggu dengan tag akun Instagram ASM GKPS Tangerang. Yang kemudian pakai format caption yang tertera pada jarkoman perlombaan ini. Ketentuan terakhir, periode upload cover lagu yang akan dinilai adalah: pertama, kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, penguasaan lagu dan nada, penghayatan dalam menyanyikan lagu, kreativitas dalam cover lagu, menggunakan gaya atau teknik bernyanyi, alat peraga, dan alat musik. Yang kedua, untuk fashion show tokoh Alkitab. Ketentuan pertama, anak sekolah minggu yang mengikuti perlombaan ini adalah perwakilan dari sektornya masing-masing. Kemudian sektor 1-12 wajib mengirimkan perwakilan hanya satu peserta anak sekolah minggu untuk fashion show tokoh Alkitab. Peserta wajib mengenakan kostum dari salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Peserta bisa mengkreasikan kostum tokoh Alkitab semenarik dan sekreatif mungkin. Lomba perlombaan fashion show tokoh Alkitab akan dilaksanakan pada pesta sekolah minggu 24 Mei 2026. Penilaian fashion show, kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, kesesuaian kostum dengan tokoh yang ada di Alkitab, kostum yang paling menarik dan kreatif. Untuk PIC-nya, untuk cover lagu tadi bisa menghubungi Kak Feti Borusumbayak di nomor 0812 183 83744. Untuk PIC dari fashion show tokoh Alkitab bisa menghubungi Kak Rina Purba di 0823 671 46747. Demikian untuk anak sekolah minggu. Kita masuk kepada Bapak Resort ya. Bapak Resort akan mengadakan PA ataupun pendalaman Alkitab pada Sabtu 2 Mei 2026 dimulai dari jam 6 sore sampai dengan selesai, bertempat di GKPS Tangerang. Narasumber Pendeta Carmen Sipayung. Itu tadi untuk Bapak Resort. Kemudian kita masuk kepada untuk Bapak Jemaat. Bapak Jemaat akan mengadakan gotong royong ataupun pembersihan basement parkir kita ya, karena agak susah sepenuhnya dipergunakan untuk parkir. Sehingga akan kita lakukan gotong royong pada tanggal 1 Mei 2026
dimulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi kepada kita seluruh Bapak, baik yang sudah majelis emeritus juga, diharapkan kebersamaan kita nanti. Dan kalau ada di rumah seperti cangkul, pisau, linggis bisa dibawa. Itulah untuk kita Bapak Jemaat Tangerang. Kemudian untuk Inang Resort, Pertupuan Inang Resort Naparlobe, acara ibadah, seminar dan workshop diadakan pada hari ini Minggu 26 April 2026 jam 12.30 sampai dengan selesai bertempat GKPS Pasar Kemis. Seminar kesehatan yang pertama adalah pencegahan kanker dan tumor sejak dini. Workshop membuat gift dan parcel dan ataupun bucket uang. Itu yang tadi untuk Inang Resort. Kemudian kita masuk kepada sosialisasi pembangunan GKPS Tiga Raksa 2026. Sosialisasi Pesta Pembangunan GKPS Tiga Raksa tahun 2026. Hari Minggu 3 Mei 2026 bertempat di GKPS Tangerang sesuai jadwal ibadah Minggu GKPS Tangerang. Kemudian acara angkat sidi. Angkat sidi Gereja GKPS Tangerang dilaksanakan pada hari Minggu 10 Mei 2026 pada ibadah siang. Selanjutnya, mari kita dukung sahabat kita, saudara kita yang dalam saat ini sedang sakit proses pemulihan, yaitu Bapak Rohman Purba atau Opung Alder, saat ini dirawat di Rumah Sakit Hermina Kemayoran dari sektor 6. Kemudian kita masuk kepada absensi kehadiran Minggu 19 April 2026. Pada ibadah Minggu pagi pria 64 orang, wanita 78 orang, berjumlah 142 orang. Pada ibadah siang pria 156 orang, wanita 161, berjumlah 317. Pos PI ibadah pria 33 orang, wanita 36 orang, berjumlah 69 orang. Absensi kehadiran sermon majelis dan calon majelis 21 April 2024. Situa dari 91 orang, yang hadir 69, tidak hadir 22 orang, persentase kehadiran 76%. Syamas dari 16 orang, hadir 13, tidak hadir 3, persentase 81%. Calon situa dan calon samas. Dari calon situa yang 22 orang, hadir 20, tidak hadir 2, persentase kehadiran 91%. Calon samas dari 12 orang, hadir 11, tidak hadir 1, persentase kehadiran 92%. Kemudian masuk kita pada persembahan syukur ataupun BNU Bagel Nyuhur. Persembahan syukur dari keluarga Situa Emeritus Ramli Purba untuk pembangunan parkir sebesar 1 juta rupiah. Persembahan syukur dari keluarga Dr. Mangapul Sudarto Sipayung Inang Boru Turnip untuk pembangunan parkir sebesar 1 juta rupiah. Persembahan syukur dari keluarga Situa Edis Mandamanik Inang Boru Tobing untuk pembangunan parkir sebesar 1.500.000 rupiah. Galangan kebaktian ucapan syukur pembaptisan nyombah keluarga Febriando Purba Inang Boru Sijabat sebesar 706.500 rupiah. Persembahan syukur yang kita terima pada minggu ini 4.206.500 rupiah.
Persembahan bulanan dari jemaat. Persembahan bulanan bulan Maret dan April 2026 dari keluarga Nyonya Situa Emeritus Yusni Masdiana Borsi Marmata dari sektor 4 sebesar Rp200.000. Yang terakhir, ringkasan Parduiton ataupun keuangan Jemaat GKPS Tangerang per tanggal 26 April 2026. Saldo kas kuria sebesar Rp13.904.944. Saldo gedung serbaguna Rp8.612.929. Saldo panitia parkir Rp681.775.000. Jumlah saldo sampai hari ini Rp28.699.648. Pemasukan minggu ini, persembahan ibadah minggu pagi persembahan ibadah minggu sebesar Rp14.168.000. Persembahan pertanggungan sektor Rp3.790.000. Ucapan syukur, janji iman dan lain-lain Rp5.602.500. Sewa gedung serbaguna Rp1.000.000. Jumlah pemasukan untuk minggu ini Rp24.560.500. Total A dan B saldo sebelumnya pokon pemasukan mingguan dikurangkan pengeluaran Rp53.260.148, atau kami ulangi dalam bahasa Indonesia Rp53.260.148. Pengeluaran pertama, operasional gereja sebesar Rp2.355.000. Pembayaran hutang Rp1.500.000. Kemudian non operasional seksi Badan Resort Pusat sebesar Rp17.166.000. Total pengeluaran kita minggu ini sebesar Rp21.021.000. Saldo minggu ini, saldo kas kuria Rp17.944.444. Saldo kas GSG Rp9.612.929. Saldo panitia parkir Rp6.181.775. Saldo per minggu ini totalnya Rp3.739.148. Liabilitas ataupun hutang. Hutang pembangunan parkir sebesar Rp998.500.000. Hutang olop-olop tahun 2025 ke resort sebesar Rp20.614.000. Jumlah hutang kita per minggu ini Rp1.019.114.000. Demikian penegasan warta yang bisa saya sampaikan pada minggu ini, pada hari ini. Terima kasih. Amplop persembahan kita peruntukannya untuk pembangunan parkir. Kami undang pendeta untuk membawakan dalam doa. Marilah kita berdoa. Engkau menghendaki Tuhan agar gereja kami, gereja GKPS ini jangan gereja yang statis, tapi harus gereja yang dinamis, selalu bergerak, selalu move untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, kami di GKPS Tangerang selalu berusaha agar menampakkan kedinamisan kami. Satu, program kami
yaitu soal untuk melanjutkan pembangunan parkir. Inilah tugas kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menguatkan kami, membimbing kami, bagaimana agar pembangunan itu terus berjalan dan dapat mencapai yang maksimal yang seperti kami inginkan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mengumpulkan dukungan kami, merupakan seluruh amplop untuk melanjutkan pembangunan parkir. Kiranya Tuhan mengetuk hati, pikiran kami, agar kami dengan tulus, dengan rela memberikan begal nyuhur syukuran kami untuk melanjutkan program tersebut. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu memberkati kami, dan kami yakin siapa yang memberi kepadamu tidak akan menjadi miskin karenanya. Karena Engkau adalah Allah yang maha kaya, yang mampu untuk memberikan apa yang perlu dalam kehidupan kami. Dengan keyakinan yang demikian Tuhan, pada saat ini kami akan mengumpulkan ucapan syukur kami seluruh amplop. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami dengan rela dan tulus akan memberikan dukungan untuk pembangunan tersebut. Inilah kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya ke depan Engkau akan selalu memberkati kami, Engkau akan selalu melindungi kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terimalah kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya kita dengar dan renungkan persembahan pujian dari sektor 11.
Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan Bapak Pendeta W. Girsang, marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi atas kasih-Mu yang luar biasa yang selalu kami nikmati hingga pada saat ini. Kami dapat berkumpul di rumah-Mu dengan sehat walafiat, bersuka, berbahagia, bertemu dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu karena kami selalu butuh firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebutuhan yang utama, kebutuhan yang primer dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami, mengajar kami ya Bapa, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami mengertikannya dengan baik dan menjadi pegangan kami di dalam meneruskan hari-hari kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, terimalah kami dalam Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Salam. Horas mabata ganupan. Kita dengarkan firman Tuhan. Khotbah buat kita pada minggu ini diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 28. Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai yang kepada ayat yang ke-28. Baiklah, kita baca bersama-sama dengan
responsoria, kami membaca ayat 22, diteruskan jemaat dengan ayat 23, demikian kita bergantian sampai kepada ayat yang terakhir. Kita mulai pembacaan firman Tuhan. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Jubilate. Minggu Jubilate. Kita tahu semua apa arti Jubilate. Sesuai dengan topik mingguan. Disebut dalam topik mingguan, dalam bahasa Simalungun, marolopolop do hurfu janah marsurak-surak do tonduihu. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Artinya kita semua pada Minggu Jubilate ini kita diminta, kita dihimbau atau mungkin kita diharuskan selaku orang beriman harus hidup dalam sukacita dan bersorak-sorai dalam kehidupan. Apakah kita dapat menerima ini? Coba kita tanya diri kita, apakah aku mampu menerima ini yang mengatakan bersorak-sorak, merolop-olop, mersurak-surak? Padahal kalau kita hubungkan dengan konteks kehidupan kita sekarang di Indonesia ini, ya sepertinya sulit kita untuk menerima ini. Mungkin kita mengatakan, bagaimana Tuhan aku bersorak-sorai keadaan negara kami gini kok. Ekonomi sulit, mencari uang susah. Kita lihat masalah-masalah di negara kita ini. Kalau itu yang menjadi landasan kita bersorak-sorai, kapanpun tidak boleh. Kapanpun tidak mampu kita bersorak-sorai kalau itu yang menjadi dasar kita bersukacita. Jadi kita belajar dari khotbah Petrus ini. Khotbah Petrus di hari Pentakosta dia mengatakan, sukacita orang percaya bukan sekedar perasaan. Ya, kalau sekedar perasaan maksudnya kalau ekonominya bagus, dia bersukacita. Dapat cinta niuhur, marmalas niuhur, umpamanya kan berhasil usaha, bergembira. Itu artinya sukacita berdasarkan perasaan. Tapi kita diminta untuk bersukacita suatu kepastian iman. Jadi kita bersukacita karena kepastian iman. Ini landasan orang percaya untuk bersukacita.
Itu landasan kita untuk marjubilate. Ini yang dimaksud dalam khotbah kita. Kita lihat, sukacita orang beriman berdasarkan dari kepastian iman. Ada 3 yang menjadi landasan kita atau alasan kita selaku orang percaya untuk merolok-polok, bersukacita, bersorak-sorai. Dalam khotbah ini disebut, sukacita itu adalah karena Yesus menang atas maut. Ini yang pertama. Dasar kita bersukacita adalah Yesus telah menang atas maut. Baru kita rayakan Paskah. Ini yang dimaksud dengan ayat 22 sampai ayat 24. Yesus disalibkan, tetapi Allah membangkitkan dia. Yesus mati, tapi hidup kembali. Sukacita orang beriman berakar pada kenyataan Yesus hidup. Kematian bukan akhir, melainkan kemenangan. Itu yang menjadi dasar kita. Sehingga kalau Paulus mengatakan, seandainya Yesus itu tidak bangkit dari kematian, sia-sialah iman kami. Sia-sialah pekerjaan kami. Sia-sialah hidup kami kalau kami tidak yakin kepada Yesus yang telah bangkit. Jadi kepada kita diminta, dasarkanlah sukacita kita dengan Yesus yang menang dari maut. Kematian bukan akhir. Kematian disebut itu adalah kemenangan bagi orang percaya sebagaimana Yesus untuk mengalahkan musuhnya, mengalahkan iblis. Dia rela mati untuk kita. Jika Kristus menang atas maut, dia juga berkuasa menang atas masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Kematiannya saja bisa dikalahkan Yesus. Apalah masalah kita ini dibandingkan dengan kematian itu? Itu yang pertama, Bapak dan Ibu, tentang landasan kita untuk bersukacita, untuk marolopolo. Yang kedua, sukacita kita karena kehadiran Yesus yang menjamin masa depan kita. Ini dikatakan pada ayat 25 sampai 27 di khotbah kita. Kalau Daud mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, tubuhku akan diam dengan tentram. Sukacita tidak tergantung pada situasi, tapi kepada kehadiran Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, fokus kita bukan pada masalah, kita akan mendapatkan ketentraman jiwa, ketenangan jiwa. Kalau kita selalu menghadirkan Yesus dalam kehidupan ini. Jadi Yesus itu menjamin masa depan. Yesus itu memberikan sukacita. Sehingga Bapak dan Ibu, bagaimanapun masalah kita yang tahu Bapak Ibu bagaimana masalah kita. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan yang menang. Agar kita bersukacita dalam hidup ini. Yang ketiga disebut sukacita kita karena pengharapan akan hidup kekal. Di dalam Yesus
ada pengharapan. Ada suatu ilustrasi Bapak dan Ibu, demikian bunyinya. Coba bayangkan sebuah kapal di tengah badai besar, di tengah laut. Berlayar kapal. Dunia melihat kapal itu menderita dihantam oleh ombak. Nampaknya akan karam. Dilihat orang, wah kapal itu udah bahaya itu. Ombak besar bergulung-gulung. Kenyataan, di dalam kapal itu, kapten dan awak kapal bersukacita dengan tenang. Orang luar melihat, wah, hajablah itu, mampuslah itu, matilah itu. Besar gelombang bergulung-gulung, rupanya awak kapal dan nahuda tenang di dalam. Bernyanyi, bersukacita mereka, aneh juga kan? Bersukacita, tenang mereka. Padahal orang yang melihat, ya gono satora pun bus magunu panai. Harumai. Mengapa mereka tenang? Kita lihat, mengapa bisa mereka tenang? Karena kapal mereka itu memiliki jangkar. Kapalnya memiliki jangkar rupanya Bapak dan Ibu. Jangkar yang dijatuh ke dalam laut, dan jangkar itulah yang menahan kapal itu tidak tenggelam. Itu adalah ilustrasi kehidupan kita Bapak dan Ibu. Bagaimanapun besarnya gelombang dunia ini, badai yang datang menyerang kita, kalau pengharapan kita ada pada Tuhan, jangkar kehidupan itu, kita akan tenang menghadapi semua. Kita akan tenang. Jadi hidup kita seperti kapal itu kok. Penderitaan, ombak pasti datang. Namun Yesus adalah jangkar yang membuat jiwa kita bersorak-sorai. Jadi milikilah jangkar. Milikilah pengharapan kepada Tuhan agar kita dapat bersorak-sorai dalam hidup kita ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita bernyanyi sebentar dahulu, nyanyian yang populer. Kami yakin tahu semua. Di tengah ombak, kita nyanyikan bersama, dibantu oleh di tengah ombak. Kita resapi nyanyian ini, syairnya luar biasa, penguatan kepada kita agar mampu bersukacita dalam hidup ini. Di tengah ombak.
menjadi pertanyaan sekarang. Apakah sukacita saya palsu? Apakah sukacita saya palsu? Apakah saya hanya bersukacita saat keadaan baik? Jika demikian, sukacita saya rapuh. Sukacita menurut kisah Rasul khotbah kita ini adalah bukan soal perasaan tapi iman. Mengimani Yesus telah bangkit. Dalam teks kita disebut pada ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram walau banyak masalah. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Luar biasa pengakuan orang beriman. Karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu, kita diminta ubah fokus kehidupan. Jangan berfokus kepada masalah, walau banyak masalah, banyak problema, tapi pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhan. Saat masalah datang, jangan langsung mengeluh. Ambil waktu, renungkan firman Tuhan. Ini yang perlu. Saat masalah datang, renungkan firman Tuhan. Jangan masalah pikirkan stres. Stres hampoli. Jadi fokus hidup ini harus diubah. Ubah fokus hidupmu. Yang kedua, hidup dalam pengharapan. Seperti yang di kapal tadi, dia tidak goyah. Bagaimanapun beratnya gelombang itu, tapi jangkar pengharapannya kepada Tuhan, dia akan selamat. Mari kita bagikan sukacita yang melimpah kepada sama-sama teman. Ya, kita lihat GKPS Tangerang ini membangun dan membangun terus. Saya kira tadi tidak ada lagi galangan amplop. Terakhir saya 4 bulan yang lalu, selesailah mungkin pembangunan parkir. Hari ini lanjut lagi. Lihat. Dan itulah gereja. Itulah gereja. Gereja bukan gereja yang statis, lang gereja nasoh, tapi dinamis, selalu bergerak. Ada selalu. Orang pun juga, kalau ada orang yang statis, naiman 2 sampai mati ya. Gorani pun statis, tapi harus dinamis dia, move dia. Inilah gereja. Dan jangan bersungut-sungut lalap do gerejaon. Kalau yang tidak beriman kan gitu orang. Terus saja katanya. Karena itu, sesuai dengan topik mingguan Bapak dan Ibu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Mari kita nampakkan itu dalam kehidupan kita. Kita nyatakan itu, agar dengan demikian kehidupan ini akan dapat tentram. Tuhan memberkati kita, marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru kami dengar. Engkau sapa kami, agar dalam hidup ini kami selalu merolok-olok, marsurak-surak. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bagaimanapun realita kehidupan, karena kami telah mempunyai jaminan masa depan, jaminan kemenangan, yaitu Yesus Kristus yang baru kami rayakan kemenangannya beberapa minggu yang lalu. Dalam hidup ini Tuhan, kami tidak terlepas dari masalah. Banyak problema, banyak tantangan yang kami hadapi. Terima kasih atas firman-Mu, Engkau ingatkan kami. Bagaimanapun realita kehidupan, kami agar tetap bersuka cita dan bersorak-sorai. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kuatkanlah kami, bimbinglah kami, agar dalam kehidupan ini selalu berpegang kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba,
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskan dan berkatilah agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan Padamu Tuhan dan Allahku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan Pergilah dan bencilah yang jahat, dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Cek satu. Terpuji Tuhan, ibadah kita pagi ini sudah selesai. Tuhan kiranya memberkati dan menjagai kita sampai pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kita pulang, kita akan bersalaman dengan para pelayan pagi ini. Terima kasih, salam.